Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat transmigran seluruh Indonesia, anak-anakku calon mahasiswa se-Indonesia, wabil khusus untuk anak-anak warga transmigrasi, dan juga ini sebagai informasi untuk seluruh warga calon transmigrasi di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan program penjaringan siswa berprestasi di kawasan transmigrasi, yaitu melalui pemberian beasiswa secara penuh kepada seluruh anak warga transmigrasi maupun ekstransmigrasi di seluruh Indonesia, dan juga sebagai bahan informasi untuk warga calon transmigrasi untuk kuota pendaftaran di tahun 2023. Perlu saya sampaikan untuk sahabat-sahabat semua bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai konsentrasi penuh dalam dukungan terhadap pentingnya membangun sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, warga transmigrasi melalui pemberian beasiswa untuk melanjutkan studi sampai lulus sarjana secara gratis. Perlu saya sampaikan, nanti akan saya jelaskan melalui paparan. Pertama, bahwa pemberian program beasiswa ini, terkait dengan bagaimana kita mempunyai tugas dan tanggung jawab sebetulnya, tugas dan tanggung jawab terkait bagaimana seluruh warga masyarakat ini memang benar-benar bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa. Ini contoh terbaru lulusan melalui program PPSBKT ini, jadi program penjaringan siswa berprestasi di kawasan transmigrasi. Untuk tahun 2022, sementara ini yang baru melakukan wisuda, ini ada dari alumni lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman Jadi ada Oktaviani Haryana, ada Sutrimo, ada Ogi Nur Safitri. Jadi ada dari Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian maupun Psikologi. Dan juga ada beberapa mahasiswa lulusan dari UIN Raden Fata Palembang. Jadi ini sarjana sosial, sarjana psikologi, sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, dan ini menjadi hal penting untuk dipahami kita bersama. Jadi untuk tahun ini ada sekitar 15 mahasiswa untuk sementara ini, dan yang lain menunggu proses untuk melakukan wisuda. Sahabat-sahabat seluruhnya, bahwa kaitan dengan ingin juga saya sampaikan, dasar penyelenggaraan transmigrasi itu sebetulnya program transmigrasi ini sudah program yang sangat lama dan menjadi program andalan dari pemerintah terkait bagaimana ruh dasar pelaksanaan transmigrasi itu. Kalau dulu adalah konteksnya perbedaan penduduk yang kita pahami bersama, dari masyarakat penduduknya padat kepada daerah yang memang penduduknya masih sedikit. Ini dulu. Lalu kemudian berkembang menjadi konsep pengembangan wilayah. Namun sekarang nafas dari transmigrasi itu bagaimana konsepnya adalah membangun kesejahteraan seluruh warga bangsa yang mengikuti program ini. Sahabat-sahabat semua, jadi dasar penyelenggaraan transmigrasi ini kita pahami bersama dasarnya adalah Undang-Undang 29 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian. Ini memang konteksnya adalah pembangunan transmigrasi itu berbasis kawasan. Nah, saat ini kita ada 152 kawasan yang masuk dalam kategori prioritas nasional, ada 53 kawasan prioritas nasional dan 100 kawasan yang menjadi prioritas kementerian atau bidang. Lalu kemudian dasar kita adalah PP nomor 3 tahun 2014
Ini mengatur secara jelas kaitan dengan bagaimana transmigrasi itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Ketransmigrasian. Lalu kemudian untuk dukungan ya proses bagaimana transmigrasi itu berjalan dengan baik, muncullah Perpres 50 tahun 2018. Kemudian Perpres nomor 18 tahun 2020. Ini adalah dasar-dasar kita untuk menjalankan ketransmigrasian. Kemudian ada regulasi dari Kementerian Desa nomor 17 tahun 2020, Kepmen 59 2020, Permendes nomor 2 tahun 2021. Ini terkait dengan kaitan dengan beasiswa yang akan saya jelaskan. Lalu kemudian bahwa kaitan dengan seluruh program yang digagas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal ini, salah satu di antaranya adalah transmigrasi itu mendukung SDGs desa. Jadi SDGs desa nomor 4 itu adalah pendidikan desa berkualitas. Ini adalah salah satu bagaimana kita bisa merealisasikan supaya pendidikan desa itu menjadi berkualitas. Salah satunya adalah melalui program pemberian bantuan beasiswa secara penuh utuh sampai lulus menjadi sarjana ya di 8 perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Lalu kemudian terkait dengan ini prioritas program di tahun 22 maupun tahun 23 yang saat ini, ya, tahun 23 yang saat ini adalah terkait dengan bagaimana kita, kalau di Direktorat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, khususnya di Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, wabil khususnya adalah Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan, itu ada tugas yang memang perlu dan harus dilakukan. Yang pertama adalah kaitan dengan pemenuhan mandatori. Ya. Salah satu di antaranya adalah kita punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan selama 5 tahun. Di antaranya adalah kaitan dengan jatuh pangan, fasilitasi kelembagaan, pendidikannya, kesehatannya, mental spiritualnya, ya. Kaitan dengan pengukuran pembagian lahan, pengadaan sarana produksi pertanian, perbekalan, itu ada di konteks ini. Termasuk pemberian beasiswa itu merupakan tanggung jawab kita dalam rangka fasilitasi pendidikan, termasuk penanganan bencana, penyelesaian masalah tanah. Ini adalah bagian-bagian yang memang harus kita pahami secara bersama. Sahabat-sahabat desa seluruh dan warga trans seluruh Indonesia, calon warga transmigrasi di seluruh Indonesia. Jadi program beasiswa khusus untuk siswa berprestasi di kawasan transmigrasi. Saya masukkan program ini adalah program yang memang sudah kita jalankan secara penuh dan sudah menghasilkan ratusan alumni ya, yang pada akhirnya nanti bisa kembali ke daerah masing-masing dalam rangka turut serta membangun ya tidak hanya kawasan tapi bagaimana turut membangkitkan perekonomian yang ada di kawasan, di satuan-satuan pemukiman, di kawasan-kawasan transmigrasi maupun di desa-desa ekstransmigrasi. Jadi satuan pemukiman yang sudah dialihkan pembinaan ke pemerintah daerah juga punya kesempatan ya siswa atau warga masyarakatnya untuk ikut mengikuti program yang digagas ini. Di antara kerjasama perguruan tinggi dan ini sudah berlangsung lama, di antara adalah Universitas Jenderal Sudirman, ya, UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, Stit Hidayatullah Batam, UIN Dato Karama Palu. Ya, untuk Stit Hidayatullah Batam ini tinggal menunggu program yang berakhir setelah meluluskan. Jadi untuk Stit Hidayatullah Batam tidak diperpanjang kaitan dengan kerjasamanya. Lalu kemudian Universitas Gajah Mada, Universitas Khairun, dan IAIN Ternate. Ini adalah tempat-tempat yang bisa dijadikan ruang ya untuk berkembang dalam konteks pembangunan ya bagaimana supaya kualitas warga masyarakat dalam hal ini adalah sumber daya manusianya untuk bisa meningkat melalui pendidikan ini. Lalu berikutnya
Tadi sudah saya sampaikan kaitan dengan regulasinya ya, kaitan dengan regulasinya. Sahabat-sahabat semua di seluruh Indonesia, jurusan-jurusan yang ditawarkan di hampir seluruh perguruan tinggi ini adalah hampir seluruhnya, seluruh jurusan ya yang ada. Namun jurusan yang menjadi spesifik kami adalah jurusan yang memang dibutuhkan di dalam kawasan itu, ya di dalam kawasan transmigrasi. Nah, masih ada jurusan-jurusan yang memang menjadi favorit alumni baik SMA, SMK, atau madrasah aliyah yang memilih jurusan-jurusan yang memang secara spesifik pesaingnya banyak dan sebagainya dan kuotanya sangat sedikit. Jurusan-jurusan yang ada di masing-masing perguruan tinggi itu berbeda dan saya yakin semua jurusan yang dibuka silakan nanti bisa dibuka di web pada akhir paparan ini saya sampaikan. Di antara bentuk bantuan yang bisa diakses nanti adalah seluruhnya, termasuk biaya pendidikan uang kuliah, UKT, kemudian biaya hidup bulanan, termasuk biaya KKN. Ini diberikan ya secara utuh kepada sahabat-sahabat desa, calon mahasiswa, ya, calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Bagaimana kita, ya, cara kita sahabat-sahabat semua untuk mendapatkan beasiswa ini? Yang pertama adalah syaratnya secara umum sama ya, beasiswa dimanapun juga. Jadi sahabat-sahabat bisa melihat ini syarat ya anak transmigran, ya mantan ex transmigrasi, ya, anak transmigran yang berada di kawasan maupun sudah di luar kawasan, ya. Kemudian lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat, ya ini bisa. Untuk lulusan tahun 2023 ini, ya, lulusan tahun 2022, ya, lulusan tahun 2021 masih bisa untuk mendaftar ini, termasuk bagi anak-anak warga transmigrasi yang sudah melanjutkan kuliah dan sudah statusnya sebagai mahasiswa pada 8 perguruan tinggi yang saya sebutkan tadi belum menerima beasiswa dari Kementerian Desa bisa mengajukan melalui jalur beasiswa ongoing ya. Ongoing itu dikhususkan untuk mahasiswa aktif ya di perguruan tinggi, misalnya ada yang kuliah di Gajah Mada belum mendapatkan beasiswa, atau di Universitas Jenderal Sudirman belum mendapatkan beasiswa, atau dari Unusia, dari Dato Karama Palu belum mendapatkan beasiswa, silakan untuk mengajukan beasiswa. Persyaratan administrasi secara umum bisa dilihat di website ya sijitran.kemendesa.go.id. Kemudian berkasnya juga dikirim melalui email bisa, ya melalui email bisa beasiswa ppsbkt @gmail.com. Ini juga bisa melalui situ, melalui situ atau melalui link yang nanti pada akhir paparan akan saya sampaikan secara umum ya, secara umum. Semua punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini. Lalu kemudian alur penerimaannya bagaimana? Ya. Ini bisa untuk anak-anak seluruhnya, ya, calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Pertama, pembukaan untuk tahun 2023 ini diawali di tanggal 12 April sampai dengan 20 Mei 2023. Jadi masih stand waktu yang panjang, ya, baik melalui jalur mahasiswa SNBP, SNBT, SEPAN, PTKIN, UM-PTKIN, dan seterusnya. Melalui ujian mandiri dan seterusnya bisa untuk mendaftar jalur prestasi ini, ya, jalur prestasi ini. Atau bisa melalui program kemitraan bagi siapa saja yang mendaftar ke Gajah Mada, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, bisa melalui jalur kemitraan. Jadi siapa yang mendaftar melalui kami, ya, daftar nama akan kita serahkan ke Gajah Mada untuk dilakukan seleksi. Jadi ini secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu. Ini sahabat-sahabat desa
calon mahasiswa warga transmigrasi. Ya, cuman memang agar pendidikan ini berkualitas, kita tetap memegang prinsip, memegang teguh sebuah komitmen agar seluruh sahabat-sahabat calon mahasiswa atau mahasiswa yang nantinya akan menerima beasiswa ini. Jadi yang pertama adalah komitmen yang harus dipegang teguh adalah sanggup menyelesaikan studi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Ini poin penting, ya, poin penting. Baik jurusan sosial, non saintek atau yang saintek, ya, fakultas saintek. Kemudian poin yang kedua, tidak mengajukan pengunduran diri selama masa studi, dilarang. Jadi karena kuotanya juga terbatas, kita memberikan peluang yang sama, ya, tidak boleh ada mahasiswa yang menerima beasiswa ini lalu kemudian mengundurkan diri. Kemudian mempertahankan nilai, ya, indeks prestasi di atas syarat minimal. Jadi ini harus, ya, minimal 3 untuk jurusan sosial atau non saintek, minimal 2,75 untuk jurusan saintek, ya. Jika mahasiswa ini harus tetap ini kontrol kami supaya memang benar-benar berkualitas. Lalu berikutnya, tidak boleh menikah selama studi. Ini memang situasi ini, ya, dari pengalaman juga memang banyak, ya, banyak mahasiswa kita yang memang menikah, ya, menikah. Lalu kemudian poin penting lagi adalah tidak ikut atau terlibat dalam politik praktis, ya. Komitmen yang tadi sudah saya sampaikan adalah tidak ikut terlibat dalam politik praktis. Ya, ini memang dilarang. Lalu kemudian tidak menerima beasiswa dari lembaga atau instansi lainnya, ini juga sudah menjadi komit, ya. Kita punya tim untuk melakukan penelusuran, ya, rekam jejak, ya, bekerjasama dengan perguruan tinggi, ya, yang sudah bekerja sama dengan kita maupun tim yang akan melakukan pendalaman dalam konteks ini terkait dengan portofolio calon mahasiswa atau mahasiswa. Dan kemudian hal yang paling penting itu juga yang harus diperhatikan adalah punya komitmen untuk kembali ke daerah asal di mana dia berangkat, ya. Daerah asal kawasan transmigrasi, ya. Setelah menyelesaikan studi ini untuk mengembangkan ilmu sesuai bidang pendidikan itu kita beri batasan selama 2 tahun. Kemudian sanksi yang harus diperhatikan juga, ya, yang tentu seperti apa yang sudah menjadi larangan tadi, diantaranya juga tambahannya adalah karena meninggal dunia, lalu kemudian termasuk dihukum dengan pidana penjara dan atau akibat pemberian sanksi dari pemberi beasiswa. Nah, kaitan dengan pelanggaran komitmen ini adalah tentu nanti akan mengembalikan dana beasiswa sebesar 100% ke kas negara. Ini sebuah komitmen yang kalau dilanggar tentu mengakibatkan pembatalan sebagai peserta penerima beasiswa, lalu terkait dengan pelanggaran komitmen, ya, pelanggaran komitmen, tidak dapat mempertahankan indeks prestasi semester 2 kali berturut-turut, maka juga diberi sanksi pemberhentian. Dan ini sudah kita lakukan. Untuk tahun 2023, di awal tahun 2023 ini kita memberhentikan sebanyak 4 mahasiswa yang tentu dia tidak bisa mempertahankan indeks prestasinya. Lalu kemudian selesai studi, penerima PSBKT tidak mengabdikan ilmunya untuk mengembangkan kawasan transmigrasi daerah asal minimal 1 tahun. Ini juga punya konsekuensi untuk mengembalikan dana 100% ke kas negara. Jadi ini adalah anggaran-anggaran di masing-masing perguruan tinggi, 8 perguruan tinggi yang tadi sudah saya sebutkan, ya, diantaranya akan mendapat jaminan pendanaan. Pertama adalah uang kuliah, ya, UKT, termasuk biaya hidup, lalu kemudian berikutnya adalah untuk KKN. Ini jurusan-jurusan hampir seluruhnya ada, termasuk yang tadi di awal sudah saya sampaikan, jurusan-jurusan yang kuotanya tidak banyak, pesaingnya banyak juga ada, misalnya di Jenderal Sudirman ini, termasuk pendidikan dokter, kedokteran gigi, dan seluruh hampir semua jurusan ada. Termasuk juga di
perguruan tinggi lain. Di UIN, Raden Patah misalnya, hampir seluruh jurusan ada di sana. Ya, baik yang jalur-jalur yang memang dikompetisikan melalui jalur mandiri atau jalur-jalur melalui tes secara nasional. Itu sahabat-sahabat semua, dan di akhir pertemuan kita kali ini saya ingin memberikan informasi penting bahwa pemberian program beasiswa ini diawali di tanggal 12 April sampai 20 Mei 2023. Ini sudah hampir 1 minggu ya, hampir 1 minggu atau 5 hari lah. Ini sudah dibuka sampai dengan 20 Mei. Calon mahasiswa bisa dari jalur SNBT, kemudian SNBP, SEPAN, PTKIN, kemudian ujian masuk perguruan tinggi yang diadakan secara lokal, kemudian PTKIN. Jadi akan diberikan. Jadi ketika mendaftar, memilih jalur beasiswa ini. Atau mahasiswa yang sudah aktif kuliah, namun tidak menerima beasiswa dari manapun, yang asalnya dari transmigrasi, bisa melakukan daftar di perguruan tinggi masing-masing, atau melalui kami. Link pendaftarannya bisa dilihat di paparan ini, di bit.ly/daftar PPSBKT 2023. Link persyaratannya juga bisa dilihat di sini, bit.ly/download PPSBKT 2023. Ini yang bisa saya sampaikan untuk seluruh anak-anakku seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan satu hal penting, bahwa kesempatan mari kita gunakan sebaik-baiknya. Tidak akan datang kesempatan yang untuk kedua kalinya. Itu kira-kira, dan tetap semangat bahwa hidup ini harus tetap berjalan, tugas dan tanggung jawab kita lakukan terhadap keluarga, ya, termasuk dalam konteks negara. Siapa yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan bangsa kita ini kalau tidak dari kita? Selamat datang dan selamat berjuang calon-calon pemimpin bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.